الله لا ويقول حامد بخت من مثلي مرتبط بالرجال اللي في تريم أهلي سلسلة علوية من بني علوي سلسلة منهم أسانيد أهل إلى خير محمود وأشرف علوي أمدونا مدد يا علوي. Di pertemuan kali ini, setelah kemarin kita terangkan di bulan yang lalu tentang apa itu rotib dan juga siapa yang mengarang, kenapa dikarang, apa daripada nama-nama Ratibul Haddad, maka di pertemuan kali ini kita akan sedikit mengupas tentang sosok penyusun daripada Ratibul Haddad, Al-Imam Al-Arif Billah Qutbil Irsyad wa Ghusul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nasab beliau adalah Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Faqih bin Abdurrahman bin Alwi. Alwi ini yang mendapat julukan Alwi Amul Faqih. Nanti ada habaib itu yang keturunannya dari Alwi Amul Faqih. Ada yang keturunannya dari Faqihil Muqaddam. Nah, di antaranya seperti Al-Haddad dan juga Al-Ba'bud, Al-Maghfun, itu kembalinya kepada Alwi Amul Faqih. Insyaallah di lain kesempatan. Nah, beliau nasabnya sambung sampai kepada Nabi SAW. Ibu beliau namanya adalah Syarifah Salma, Salma binti Idrus Al-Habsyi. Jadi ibunya Imam Haddad itu Salma binti Idrus Al-Habsyi. Nah, beliau dilahirkan, Imamul Haddad dilahirkan di pinggiran kota Tarim. Kota Tarim ini, kota Tarim, di pinggirannya, yaitu di ujung kota Tarim, ada daerah namanya Subair. Subair itu kampung di pinggiran kota Tarim. Kapan lahirnya? Lailatul Itsnin, di malam Senin, di tanggal 5 Safar, bulan Safar. Tanggal 5 bulan Safar. Nah, pada tahun berapa? Pada tahun 1044 Hijriah, Al-Imamul Haddad. Meninggalnya Imamul Haddad pada malam Selasa 7 Dzulqa'dah 1132 Hijriah meninggalnya. Beliau meninggal di malam hari, kemudian diketahuinya ketika mau sholat subuh. Baru diketahui bahwasanya beliau sudah meninggal dunia. Pada umur, berapa umurnya? Yaitu adalah 88 tahun lebih 9 bulan kurang 3 hari. Ini hebatnya orang dulu. Ihtimam, perhatian kepada tanggal lahir dan meninggal. Sekarang nggak ada sudah. Kalau orang dulu ihtimamnya, coba bayangkan Imam Haddad umurnya berapa? 88 tahun lebih 9 bulan, tapi ke 9 bulan itu kurang 3 hari. Julukannya Imam Haddad apa saja, Habib? Imam Haddad mendapat julukan sangat banyak. Banyaknya julukan menunjukkan istimewanya seseorang. Beliau mendapat julukan Asy-Syaikh. Kalau sudah disebut Syekh di zamannya, yaitu Imam Haddad. Asy-Syaikh itu panggilan untuk orang yang pangkatnya tinggi. Yang pertama kali mendapat julukan Syekh adalah Al-Habib Abdullah Ba'alwi bin Alwi Al-Ghuyur ibni Faqihil Muqaddam. Itu orang yang pertama, habaib yang pertama kali mendapat julukan Syekh. Kalau habaib yang pertama kali mendapat julukan Habib, dulu itu nggak ada panggilan Habib.
Yang ada adalah Sayyid Syarif Imam. Di zaman Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya Imam Haddad. Beliau ngarang kitab, ngarang Ratibul Attas. Beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini mahbub, sangat dicintai sama masyarakat. Uslub dakwanya, cara dakwanya itu lemah lembut. Cara dakwanya lemah lembut. Sehingga Habib Umar ini di Hadramut terkenal dengan sebutan Habib. Setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas turun ke bawah, semuanya keturunan para para Alawiyin, Dzurriyyah Nabi mendapat julukan Habib. Nah, juga beliau mendapat julukan yang pertama Syekh, yang kedua Habib, yang ketiga Haddadil Qulub. Imam Haddad ini mendapat julukan Haddadil Qulub. Kalau sudah ada istilah kalimat Haddadil Qulub, ya Habib Abdullah. Kenapa? Kitabnya, nasihatnya, syairnya, gerak-geriknya, semuanya melunakkan hati orang yang karat. Jadi beliau mendapat julukan Haddadil Qulub, pandai besinya hati. Beliau juga mendapat julukan Qutbir Rabbani. Qutbir Rabbani. Qutb itu artinya poros atau tiang utama. Ar-Rabbani yaitu Allah. Artinya apa? Allah jika ingin menurunkan daripada nafahat pemberiannya, itu pasti diberikan pertama kepada wali kutub, kepada hambanya yang dicintai. Satu. Jadi struktur Indonesia ini kan ada kepresidenan, presiden secara zahir, kemudian ada wakilnya, ada DPR, ada sampai RW, RT. Begitu juga di alam arwah, para wali itu juga ada presidennya para wali, yaitu adalah Qutbil Ghauth. Makanya dikatakan asyaddul bala ba'dal anbiya al auliya. Paling banyaknya menerima bala. Jadi biasanya kan kalau contoh aja gubernur Jawa Timur, maka keuangan yang dari presiden enak nggak enaknya diturunkan pertama kan ke gubernur yang punya Jawa Timur. Dari gubernur dibagi. Begitu juga nafahat Allah, pemberiannya Allah itu diturunkan kepada hambanya yang dicintai. Satu hambanya itu julukannya adalah Qutbir Rabbani. Di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani juga mendapat julukan Qutbir Rabbani. Poros utama, tumpuannya utama untuk pemberian Allah yang Allah turunkan disampaikan ke orang ini, baru dibagi ke yang lainnya. Itu namanya Qutbir Rabbani. Nah, julukan Imamul Haddad juga mendapat julukan Qutbil Irsyad. Porosnya irsyad itu memberi irsyadat, fatwa, memberi nasihat. Alawiyin, para habaib dulu para habaib di Kota Tarim itu dipinta oleh para masyaikh, para masyaikh yang ada di Kota Tarim, min al-Bafadal, min al-Khatib, dan para masyaikh yang lainnya, mereka gabung menjadi satu untuk menjadikan Kota Tarim sebagai kota yang penuh barokah. Jadi mereka itu saling, makanya kita lihat pasti para habaib itu nasab ilmunya pasti bersambung kepada para masyaikh, dan para masyaikh sambung kepada para habaib. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau punya anak 13, semuanya wali kutub. Habib Abdurrahman Segaf punya pembantu khaddam namanya Syekh Sa'ad bin Ali Bamadhaj. Syekh Sa'ad ini umurnya panjang. Coba bayangkan, Habib Abdurrahman Segaf, beliau hidup Syekh Sa'ad. Punya anak namanya Abu Bakar As-Sakran, beliau hidup masih. Punya anak Abdullah Al-Idrus, beliau masih hidup. Abdullah Idrus punya anak Abu Bakar Al-Adni, beliau masih hidup. Padahal dulu pembantu ini, khaddam, masyaikh. Tapi sanad ilmunya dipegang oleh Syekh Sa'ad. Sampai para habaib mengatakan, memuji Syekh Sa'ad, Sa'ad ya nas man syafuhu Sa'ad tulabat. Sa'ad wahai manusia, siapa yang mandang Syekh Sa'ad akan selamat selama-lamanya.
Habib Abu Bakar Adni ketika meninggal, warisan ada satu kotak, ada kertas, dilihat, dibuka, kalau aku mati tolong isi kotak itu makamkan bersamaku. Dibuka, kotaknya istimewa besar, dibuka ada kain sutra, dibuka ada bungkusan lagi, dibuka ada apa? Ada 2 sendal yang jelek, sendal elek, di bawahnya ada tulisannya hadza na'lu syekhi wa sayyidi Sa'ad bin Ali Bamad Haji. Sandalnya saya Sa'ad ditaruh, diminta untuk apa? Dikuburkan bersama Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Kenapa sih para habaib itu kok kalau minta barokah mereka itu lebih suka minta sendal daripada surban? Kenapa? Karena na'al yahmilul jisim, yahmil jutha. Karena sendal itu yang bawa badan. Semua waridat dari atas turunnya semuanya ke sendalnya. Makanya para habaib dulu itu suka barokahnya sendal. Tapi awas hilang sendalku. Sing kena kon tak kejar kon nang omah mundi. Softo lho. Sendalku mari hilang boleh. Aku pernah pengajian sendalku hilang, mari ceramang ini kurang ajar arek-arek. Kan tuku sing apian urupono gak apa-apa rek ngawur. Lek dirupi sendal jepit titik barokah kurang ajar iku jenenge. Beliau humul. Imam Al-Haddad itu nggak mau berdakwah sembarangan, biidzin. Sehingga beliau dimimpi para salafnya, dimimpi Habib Abdullah Idrus supaya berdakwah, nggak mau. Humul, nggak pantas, nggak ini. Dimimpi Faqihil Muqaddam, diizinkan untuk berdakwah, nutup. Sampai dimimpi Rasulullah SAW diizinkan untuk berdakwah, diizinkan untuk menyampaikan apa yang telah dimiliki daripada ilmu. Sehingga Imam Haddad mendapat julukan Gudbil Irsyad. Gudub, porosnya dakwah beliau. Beliau juga mendapat julukan Gudbid Dakwah wal Irsyad, Imamul Haddad. Jadi julukannya Gudbil Irsyad, juga Gudbid Dakwah wal Irsyad. Imam Haddad juga mendapat julukan. Apa julukannya? Yaitu adalah Syekhul Islam. Syekhul Islam. Julukannya juga beliau mendapat julukan Sahibur Ratib. Jadi kalau ada kalimat Sahibur Ratib, oh ya Imam Haddad, karena beliau yang nyusun ratib. Beliau juga mendapat julukan Ghauthul Ibad wal Bilad. Ghauth itu bisa diartikan penolong. Al-Ibad, hamba, wal Bilad, dan daerah. Kenapa mendapat julukan Ghauthul Ibad wal Bilad? Karena beliau masuk deretan aulia yang mendapat julukan Sahibud Darak. Wali itu ada yang mendapat julukan Sahibud Darak. Darak Sari'ul Idrok, dipanggil langsung datang. Ada orang yang wali yang mendapat julukan Sahibud Darak. Di para Alawiyin yang notok, yang apa namanya kental mendapat julukan Sahibud Darak itu ada 3 di zaman dahulu. Di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Alwi ibni Faqihil Muqaddam, saudaranya Habib Abdullah Ba'alwi tadi. Ali bin Alwi Al-Ghuyur ibni Faqihil Muqaddam. Ali ini mendapat julukan Sahibud Darak. Ali punya anak namanya Muhammad Maulad Dawila. Muhammad Maulad Dawila punya anak namanya Abdurrahman As-Segaf. Abdurrahman As-Segaf punya anak namanya Umar Al-Muhdar. Nah, Umar Al-Muhdar ini juga mendapat julukan Sahibud Darak. Sahibud Darak juga adalah Al-Habib Alwi Al-Ghuyur. Jadi Habib Alwi Al-Ghuyur, kemudian Ali Sahibud Darak. Ali Sahibud Darak. Kemudian Umar Al-Muhdar. Nah, para aulia juga banyak. Di antaranya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Beliau Sahibud Darak. Al-Habib Abu Bakar Az-Zegaf Sahibud Darak. Kalau dipanggil langsung. Sampai ada orang dia ini tawasul, makanya aulia itu Masya Allah. Dia ini punya kesulitan
tawasul sama ahlil badr. Bi ahlil badri, ya Allah, ditawasuli. Wah, wah, wah. Akhirnya di malamnya dia ngelihat rombongan kuda sangat banyak. Gol, kenapa? Gol, ya fulan, kalau ente mau minta tolong sama Allah, kita ente panggil satu cukup. Ada apa ente sampai rombongan kita orang banyak? Adalah hajat ente cuma segini sama Allah. Oh, jadi celok kabeh ye siji ae cukup. Paham ya? Makanya, tapi manggil itu harus kenalan dulu. Makanya dikatakan dalam hadis, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah dikala kamu gembira, bahagia, Allah kenal kepada kamu dikala sedih. Kita kan enggak dua-dua enggak sembayang, dua-dua ngalor ngidul. Kere, ya Allah, ya Allah. Ciri malaikat, "Hei, kok setas teko kon niki?" Telat. Ini Al Habib Muhammad bin Idrus, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Habib Hasan bin Umar Al-Habsyi. Kenali, hadiri majelisnya. Di Gubah ini ada berapa para habaib punya buat majelis, hadir, nyambung sama mereka. Jadi kalau kepepet, panggil, ya bin Idrus, ya bin Idrus, datang Pak. Awama alim tabi annana ahlul wafa wa muhibbuna lazala tahta liwana. Apa kalian nggak tahu mereka para wali adalah orang yang paling pintar membalas budi. Wa muhibbuna, yang cinta sama kami, lazala tahta liwana, selalu di dalam naungan kami. Allah, ha? Jadi sambung dulu. Wara aulia aja punya sambungan. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau punya pegangan para wali. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, setiap orang harus punya pegangan orang soleh, hayyan au mayitan, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Mama kalian kenalnya Habib Muhammad bin Idrus, ambil fotonya, taruh di tempat sholat. Fatihah, kirim Fatihah setiap habis sholat sama Habib Muhammad bin Idrus. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan, demi Allah, tidaklah aku punya kesulitan kecuali yang pertama kali datang kepadaku adalah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. Kenapa? Karena setiap habis sholat aku kirimi dia daripada Fatihah terus. Nyambung, ada hubungannya. Iki tas mrene sik tas ziarah Gubah, kabeh hajate sak gudang dianu. Jere Habib Muhammad, sapa kan iki? Apa kan iki? Paham ya? Ya mereka tidak seperti itu, tapi kita harus ngaca juga. Gak kenal ya hanu kenal, jaluk ya ake. Paham ya? Jadi buat dong hubungan dulu dengan mereka. Memang mereka mahad yarja balash, mahad yarja indana balash. Kata mereka para solin, nggak ada yang pulang dari rumah kita gratis, nggak ada. Semuanya penuh. Semuanya yang lapar jadi kenyang, yang haus hilang dahaganya. Mereka para solihin. Makanya duduk dong dengan mereka. Jalisus salihin fa inna ajaibuhum la yafna. Duduk dengan mereka karena mereka para solihin, keajaibannya nggak akan musnah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, makanya Habibullah Haddad mendapat julukan juga apa? Good bid-da'wah wal irsyad. Good bid-da'wah. Poros utamanya dakwah dan irsyadat. Pemberi nasihat dan berdakwah, beliau porosnya. Kenapa sebabnya? Langsung dapat izin dulu berdakwah dari Rasulullah SAW. Apakah kita berdakwah perlu perlu izin? Sebenarnya umat Muhammad ini umat yang istimewa. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dulu tidak boleh menyampaikan apa yang dari Allah kecuali Nabi. Nabi aja kalau nggak dia Rasul, maka dia apa yang didapat dari Allah untuk dirinya sendiri. Kalau jadi Rasul boleh nyampaikan, tapi untuk umat Muhammad, ilmu yang kamu sampaikan kepada orang. Loh, kamu nggak mondok? Loh, nggak harus mondok berdakwah itu. Nggak harus mondok. Kamu dapat balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Loh, saya nggak mondok, Beb. Kamu nggak mondok, tapi kamu tahu. Loh ya, saya tadi nyatet, Beb. Imam Haddad kenapa gini, saya catat. Apa boleh saya sampaikan? Boleh. Kalau kamu dapatnya satu, yang penting catatannya dapatnya satu, sampaikan satu. Akhirnya oleh siji nambah 5. Wah, sing papat karat iki.
Paham ya? Dapatnya satu, sampaikan satu. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau mendapat julukan Qutbul Irsyad. Kenapa? Karena dakwanya beliau itu rata. Imamul Haddad ini dakwanya rata. Ke para ulama didakwai. Para ahli ibadah yang cuman adanya di kamar, cuma khulwah baca Quran, didakwai sama Imam Haddad. Ya apa caranya khulwah yang baik. Umaro, pemimpin, menjadi bupati, menjadi raja, didakwai sama Imam Haddad. Gimana ini loh syaratnya jadi bupati, jadi presiden, ini yang harus kamu lakukan. Tujar, jadi pedagang, dikasih sama Imam Haddad cara berdagang yang baik. Ini loh caranya berdagangnya Nabi. Fuqara, orang miskin, didakwai sama Imam Haddad. Kamu jadi orang miskin, gini. Adabnya orang miskin itu gini. Didakwai. Al-aulad wan nisa, perempuan, didakwai sama Imam Haddad. Anak-anak, dikasih tahu caranya jadi anak yang baik. Al-musyrikin, orang kafir, orang musyrik, didakwai Imam Haddad. Semerata dakwanya Imam Haddad, sehingga beliau mendapat julukan titik pusara, pusat daripada dakwah wal irsyad. Ya man ta'ala uluh fi irtifati wa fi dhunubi wa jannibna al-halak. Ya Allah, ya man ta'ala uluh fi irtifati wa fi dhunubi wa jannibna al-halak. Ya أمدنا مدد يا البعلوي أمدنا مدد يا البعلوي. Kita akan ambil pelajaran dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apa yang bisa diambil pelajaran daripada kehidupan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad?